Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kentana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Kentana bakal nemenin kamu dengan sejumlah informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Saat ini gaya berpakaian semakin beragam, salah satunya yang populer adalah blazer. Seperti kita tahu, blazer adalah jenis jaket yang dipakai sebagai pakaian santai, namun tetap cukup rapi. Sebuah blazer bentuknya menyerupai jas dengan potongan yang lebih santai. Dan untuk bahan membuat blazer sendiri biasanya tahan lama karena merupakan jaket olahraga luar ruangan. Blazer juga sering dijadikan sebagai pakaian seragam, misalnya seragam untuk penerbangan sekolah dan juga klub olahraga. Namun gak banyak dari kita tahu bagaimana sejarah dari blazer ini tercipta. Nah, selengkapnya akan kita bahas hanya di Before After. Dalam sejarah, blazer telah mencatatkan nama di dunia fashion dan sering dianggap sebagai salah satu pakaian yang penting dalam dunia profesional. Blazer tersedia dalam berbagai warna dan juga desain yang berbeda, namun secara umum memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai salah satu jenis pakaian yang memiliki sejarah panjang dan beragam, Before After udah ngerangkumin bagaimana perjalanan fashion item yang satu ini berkembang. Mulai dari awal mulai blazer sebagai seragam klub olahraga, hingga menjadi tren fashion yang cukup populer. Langsung aja ini dia penjelasannya. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Asal mula blazer berasal dari jaket merah terang yang dikenakan oleh Lady Margaret Boot Club, yakni klub dayung di John's College, Cambridge pada tahun 1825. Jaket ini disebut blazer karena warnanya yang cerah, dan istilah ini kemudian diperluas untuk menggambarkan jaket itu sendiri. Blazer kemudian berkembang menjadi seragam klub olahraga pada akhir abad ke-19. Klub-klub olahraga di Inggris mulai memperkenalkan seragam yang khas, termasuk blazer. Blazer menjadi simbol persatuan dan rasa memiliki dari klub-klub tersebut. Di universitas, pada paruh kedua abad ke-19, Universitas Oxford dan Durham mulai menyebut jaket mereka sebagai blazer. Sementara perkembangan blazer di klub kriket, rugby, dan sepak bola, klub-klub lain seperti kriket, rugby, dan sepak bola juga mulai mengikuti tren blazer. Pada pergantian abad, universitas-universitas seperti Princeton, Cornell, Yale, dan Harvard mulai mengadopsi blazer. Di mode wanita, blazer mulai melampaui asal-usulnya yang didominasi kaum pria dan menemukan tempatnya dalam mode wanita, tepatnya pada pergantian abad ke-20. Pada tahun 1980, blazer Giorgio Armani menjadi populer setelah dikenakan oleh Richard Gere dalam film American Gigolo. Kemudian pada akhir tahun 2000-an, blazer warna-warni mulai menjadi tren mode bagi para wanita. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, blazer muncul sebagai gaun itu sendiri, dipotong hingga ke atas paha. Sesaat lagi Kentana masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Dunia fashion gak akan pernah kehabisan ide untuk membuat seseorang tampil cantik dengan beragam pilihan fashion item. Outwear berupa jas dan juga blazer adalah contoh fashion item yang kerap disamakan. Padahal ada sejumlah perbedaan antara keduanya. Jas adalah jenis pakaian yang didesain lengkap dengan celana panjang dan dibuat dari bahan yang sama. Gak heran saat mengenakan setelan jas akan membuat kesan lebih tinggi dan secara bersamaan menciptakan tampilan yang elegan dan menawan.
Sementara blazer adalah jenis outwear yang biasanya digunakan sebagai pelapis luar kemeja atau kaos. Bahkan di negara 4 musim, mengenakan blazer menjadi fashion item penting sebagai penghangat tubuh saat musim dingin tiba. Jika kita perhatikan lebih detail, sebenarnya jas atau blazer memiliki perbedaan yang cukup jelas. Nah, berikut ini beberapa perbedaan jas dan juga blazer yang wajib disimak, biar nggak salah lagi nyebutin mana blazer dan mana jas. Perbedaan pertama jelas pada bahan kain yang dipakai, di mana jas terbuat dari bahan kain yang terasa lebih kaku dan tebal. Selain itu, jas dibuat dengan 3 lapisan, menggunakan furing sehingga makin tampak tebal dan kokoh. Hal ini sesuai dengan fungsi jas sebagai pelengkap busana untuk acara formal. Sedangkan blazer memiliki bahan yang lebih fleksibel namun lembut. Untuk pembuatan blazer pun gak serumit jas karena hanya membutuhkan 1 lapisan saja. Secara fungsi, blazer lebih memberi kesan semi formal dan sedikit playful. Hal ini jelas terlihat pada permainan warna blazer jauh lebih berani dibandingkan jas. Dalam hal jahitan bisa dibilang jas dibuat secara khusus karena penjahit hanya membuat setelan jas sesuai dengan pesanan pelanggan. Bahkan penjualan pada toko-toko pakaian pun hanya tersedia dalam beberapa, gak pernah diproduksi dalam jumlah banyak. Satu alasannya adalah bahan jas yang kaku sehingga cukup sulit terlihat sesuai dengan semua bentuk tubuh. Berbeda dengan blazer yang bisa diproduksi secara masif dan mudah kamu temui di toko-toko pakaian mana saja. Hal ini terjadi di mana mesin jahit industri digunakan untuk membuat blazer dalam jumlah banyak. Soal kualitas jahitan dan potongan model pun akan berbeda dari kualitas jahitan jas yang menampilkan kesan yang eksklusif. Fakta menarik setelan jas adalah pemakaian kancing lengan pada bagian cuff yang mana sudah menjadi standar internasional. Ketika kamu memakai setelan jas lengkap, maka lengan jas sebaiknya memiliki kancing jas yang bertemu dengan kancing cuff kemeja. Hal tersebut gak berlaku buat blazer, karena gak ada keharusan pemakaian kancing pada bagian lengan blazer. Satu alasannya adalah blazer dibuat sebagai fashion item santai, sehingga blazer memiliki desain minimalis dan setiap model ada keunikannya masing-masing. Bila kamu harus memilih mana model yang lebih pantas untuk dress code acara formal, maka jawaban yang benar tentu adalah setelan jas. Meski jas akan membawa image dewasa, jas tetap menjadi pilihan pertama di saat menghadiri acara formal. Ini karena desain potongan jas yang tajam membuat proporsi tubuh tampak gagah dan juga menawan. Biasanya blazer dipakai untuk tampilan semi formal dan lebih disukai kebanyakan oleh anak muda. Bahan blazer seperti bahan serge dan flanel dipilih karena memang tergolong tebal, namun gak memberi kesan panas saat dikenakan. Jadi kamu bisa pakai blazer untuk acara outdoor, baik itu siang maupun malam hari. Nah, itu dia beberapa perbedaan yang penting untuk kita tahu. Jadi kedepannya nggak salah lagi nih buat bedain mana jas dan juga mana blazer. Sesaat lagi Kentana masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kentana, masih ngomongin soal blazer yang saat ini bisa banget kamu padu-padain dengan fashion item lain untuk ngebuat penampilan lebih terkesan chic dan juga kekinian. Nah, Before After bakal kasih beberapa kamu rekomendasi mix and match blazer menjadi outfit bergaya chic dan juga fashionable. Nah, berikut beberapa tips yang bisa kamu tiru. Jika kamu punya jadwal meeting bersama klien atau menghadiri undangan pernikahan, maka blazer bisa menjadi fashion item untuk terlihat anggun. Pilih blazer dengan warna soft dan padukan dengan celana kulot berwarna putih akan memancarkan aura anggun kamu.
Style chic juga bisa kamu dapatkan dengan memadukan blazer warna krem atau nuansa earth tone dengan celana model chino warna senada. Pemilihan nuansa earth tone menjadi tren yang disukai oleh para perempuan yang suka dengan warna-warna kalem yang nyaman dipandang. Kamu yang suka menggunakan celana pendek, nah fashion item ini juga bisa dipadukan dengan blazer untuk menambah kesan semi formal dan rapi. Pilih blazer dengan warna agak terkesan fresh dan juga stylish. Lalu, padukan sepatu heels atau sneaker putih agar makin mempesona. Sementara padu padan jas untuk gaya busana modis, buat kamu para pria harus tahu nih gimana caranya mix and match jas untuk kebutuhan kerja atau menghadiri acara pernikahan. Karena ini penting banget untuk menghindari salah model dan style yang akan membuat penampilan terlihat kurang oke. Nah, berikut beberapa tips yang bisa kamu ikuti. 1. Jas untuk kebutuhan bisnis. Dalam dunia profesional kerja seperti profesi banker, lawyer, entrepreneur, sampai shift level, kebanyakan memakai pakaian formal seperti jas adalah hal yang wajib. Untuk kamu yang baru pertama kali memesan setelan jas, pilih bahan kain warna navy atau warna grey karena bisa dipakai dengan durasi yang sangat lama. Nah, padukan dengan model swallow collar dan one piece collar akan terlihat elegan walaupun nggak memakai dasi. Lalu pilih kemeja model split collar atau cutaway collar bila kamu ingin memadukan dengan dasi panjang. Tips yang kedua adalah jas kebutuhan pernikahan. Setelan jas berbahan linen, cotton, dan wool sangat cocok untuk kebutuhan pernikahan di outdoor. Seperti bahan linen memiliki pori-pori lain yang besar sehingga lebih adem untuk dipakai di outdoor. Lalu bahan wool dan bahan cotton yang memiliki ketebalan bahan tipis dan dibuat semi konstruksi akan sangat nyaman untuk lokasi outdoor. Pemilihan model jas untuk indoor wedding, kamu bisa menggunakan single breast dengan vest atau juga double breast agar terlihat lebih klasik. Model jas tuxedo berbahan silk wool juga bagus dengan paduan kemeja wingtips dengan bouti. Tetap pilih warna dan motif jas yang sesuai dengan tema wedding dan warna gaun pernikahan dari mempelai wanita. Nah, gimana? Udah ngedapetin inspirasi mix and match yang cocok dan sesuai dengan tampilan berbusana kamu? Untuk blazer memang paling pas jika dijadikan fashion item style semi formal dan casual, baik itu pria ataupun wanita. Sementara setelan jas adalah pilihan utama untuk formal look yang elegan. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Namun sebelum itu Kintana mau ngingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.